Salah satu topik yang paling membuat kami penasaran adalah tentang tingkat molekul malaikat maut. Baiklah, dia mencabut nyawa, tapi banyak sekali orang yang meninggal secara bersamaan. Bagaimana ia mencabut nyawa banyak orang secara bersamaan, atau ketika begitu banyak orang mati pada saat hari kiamat? Bagaimana ia mencabut semua nyawa itu sekaligus? Pertanyaan lainnya, bagaimana nyawa malaikat maut ini akan dicabut? Apakah Allah mencabut nyawa malaikat maut setelah malaikat ini mengambil semua nyawa manusia? Apakah ia akan muncul di hadapanku dengan sosok menyeramkan pada saat aku mati? Atau apakah ia akan terlihat ramah? Banyak orang penasaran akan hal ini. Saudaraku, hari ini kita akan mendapat pandangan yang sangat berbeda tentang malaikat maut. Sebuah nama yang ditakuti orang-orang karena berhubungan dengan kematian. Misalnya jika aku bilang padamu, maukah kamu bertemu Mikail alaihissalam, Israfil alaihissalam, atau Jibril alaihissalam? Apa jawabanmu? Tentu mau kan? Kamu ingin bertemu para malaikat utama itu. Tapi jika aku bilang, apakah kamu mau bertemu malaikat maut sekarang juga di ruangan ini? Apa jawabanmu? Kamu mungkin akan menjawab tidak. Lain kali saja ya. Maksudku, orang-orang berusaha menghindar karena ia mencabut nyawa. Jika kamu bertanya, mengapa bukan Allah saja yang mencabut nyawa? Apakah dia butuh malaikat? Apa jawabannya? Bediüz Zaman Said Nursi, seorang cendekiawan terkenal, dia memberikan jawaban bagus di tafsirnya, bernama Risalah Nur. Sebenarnya, siapakah yang mencabut nyawa? Kita bilang malaikat maut, tapi sebenarnya Allah yang mengambil nyawa kan? Saat seseorang kehilangan orang tercinta, dia tidak melihat sisi baik dari kematian. Dan saat putus asa, dia mulai mengeluh. Lalu apa yang terjadi? Keluhan dia akan langsung tertuju pada Allah. Tapi apa yang Allah lakukan? Atas kasih sayang Allah, dia tempatkan malaikat maut sehingga keluhan itu akan tertuju pada malaikat, bukan langsung pada Allah. Ada sebuah kisah tentang malaikat maut. Malaikat maut berkata, "Ya Tuhanku, hamba-hambamu akan membenciku atas tugasku mengambil nyawa mereka." Allah berkata, dia akan letakkan penyakit dan bencana di antara malaikat maut dan manusia itu. Contohnya, mengapa putramu meninggal? Karena kanker atau penyakit ini atau penyakit itu dan lain-lain. Begitulah keluhannya sekarang penyakit itu. Apalagi, dia kecelakaan mobil. Pada kejadian kematian itu, kamu arahkan semua keluhan pada kecelakaan, bukan Allah, tapi pada penyakit. Tidak tertuju pada Allah. Juga tidak tertuju pada malaikat maut. Saudaraku, jika tidak seperti itu, kita dalam masalah besar. Dengan kata lain, jika keluh kesah itu tertuju langsung pada Allah, dikala kematian atau bencana, Allah melarangnya karena bisa menyebabkan orang itu tidak beriman. Lihatlah kasih sayang Allah, subhanallah. Lalu bagaimana caranya malaikat maut mencabut nyawa manusia? Pikirkan baik-baik saudaraku. Yang kita bahas ini adalah apa yang kita lihat terakhir kali di dunia atau yang kita lihat pertama kali saat kita menuju alam lain. Bagaimana malaikat maut akan datang? Bagaimana kemunculannya di hadapanmu? Apakah aku akan menderita ketika mati? Banyak orang penasaran tentang jawaban pertanyaan ini. Ruh orang-orang baik akan diambil dengan mudah. Sedangkan ruh orang-orang jahat akan dicabut seperti mencabut besi berduri dari kain wol yang basah. Jadi malaikat maut tidak mencabut nyawa setiap orang dengan cara yang sama. Oh ya, kita tidak boleh salah berprasangka. Ada yang bilang ada seseorang yang beriman dan dia sangat menderita ketika dia sekarat. Dan nyawanya diambil dengan kasar. Dia berteriak dan meronta. Saudaraku, kita tidak boleh berprasangka menurut mata kita. Kita tidak tahu yang sebenarnya dia sengsara atau tidak ketika nyawanya sedang diambil. Misalnya ada banyak orang baik yang meninggal dengan tragis. Bagaimana pendapat kita kalau begitu? Ya, dia bukan orang yang baik. Kita hanya melihat dari kematiannya. Tidak penting bagaimana kondisimu ketika mati. Kita tidak tahu seberapa sakit atau tidaknya ketika nyawanya diambil. Ada sebuah kisah indah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ia berkata pada malaikat maut, "Bisakah kamu tunjukkan padaku rupamu saat mencabut nyawa orang kafir?" Malaikat berkata, "Kamu tidak akan sanggup." Nabi Ibrahim alaihissalam tetap yakin, "Aku sanggup." Malaikat bilang, "Lihatlah ke belakang." Saat Nabi Ibrahim menoleh dan melihat malaikat sebagai sosok hitam legam dengan rambut dan janggut yang menyatu, berpakaian serba hitam, api dan asap keluar dari mulut dan lubang hidungnya, tidak tahan melihatnya, Nabi Ibrahim jatuh pingsan. Yah, kalau kita tidak memati Allah, kita mungkin akan mengalami kejadian yang seperti ini, saudaraku. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bangun dan melihat malaikat maut dalam wujud semulanya, dia berkata padanya, "Sudah cukup bagi orang kafir hanya dengan melihat sosokmu, meski dia tidak menerima hukuman lainnya. Melihat sosokmu sudah cukup baginya sebagai hukuman." Subhanallah. Lalu Nabi Ibrahim berkata,
Tunjukkan sosokmu saat kamu mengambil nyawa orang mukmin. Saat dia melihat malaikat maut dalam wujudnya yang indah, dia berkata, sudah cukup bagi orang mukmin melihatmu dalam sosok ini sebagai imbalan. Subhanallah. Coba pikirkan, tidak diperlukan lagi hukuman lain. Apa maksud pernyataan ini? Sosok seperti apa yang muncul sehingga tidak diperlukan lagi hukuman lainnya? Jadi apa yang bisa kita pelajari? Malaikat maut tidak muncul dalam bentuk yang sama pada semua orang saat meninggal. Coba bayangkan seberapa bahagia kamu saat melihat malaikat Jibril. Pasti kamu merasa sangat senang kan? Jika kamu bertakwa kepada Allah, saat kamu melihat malaikat maut di hadapanmu, kamu akan merasa bahagia seperti kamu melihat malaikat Jibril. Kamu tidak akan takut. Bahkan pada waktu itu kamu akan lihat kebenaran yang sudah kamu yakini seumur hidupmu. Dengan kata lain, persoalan tentang agamamu, Islam, kisah tentang malaikat maut, hadis-hadis, semuanya benar. Sudah tidak perlu takut lagi. Malaikat maut sudah membuktikan keyakinanmu. Kamu akan tenang, kamu akan bahagia. Kamu akan merasa damai, terutama jika kamu hidup dengan benar. Bukannya merasa takut, khawatir, atau panik. Kamu akan merasa senang karena kamu akan melihat malaikat maut dalam sosoknya yang indah. Dan dia akan membawamu ke kerajaan Allah yang abadi. Saudaraku, jika kamu dititipkan sesuatu, kamu akan bekerja keras sepanjang hidupmu untuk melindunginya, kan? Kamu akan merasa tenang saat kamu mengirimkan ke tempat yang aman. Kamu sudah berjuang seumur hidupmu melindungi agamamu, keyakinanmu. Melindungi suatu titipan itu telah membuatmu cukup lelah. Lalu kamu bertemu malaikat maut, kamu akan merasa bertemu seorang teman. Kamu berpasrah diri memberikan jiwamu padanya. Sama seperti menyerahkan barang titipan. Malaikat maut bukanlah malaikat yang perlu ditakuti, tapi malaikat hebat yang perlu dicintai. Coba pikirkan baik-baik. Banyak dari kita yang semasa hidupnya pasti pernah melakukan banyak dosa. Lalu kamu bertobat kan? Bagaimana kalau malaikat maut muncul di saat kamu sedang melakukan semua dosa-dosa itu? Bahkan kamu tidak mau keluar dari kubangan lumpur itu, mengira kamu sedang bersenang-senang. Bagaimana jika malaikat datang dengan sosoknya saat pertama kali ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam wujudnya yang menyeramkan? Sungguh situasi yang buruk. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk bertobat. Namun bagi sebagian orang, sayangnya kesempatan itu mungkin sudah terlewatkan dan saat yang tidak terduga-duga bisa melindungi kita dari makhluk seperti itu. Di ayat 32 surat An-Nahl, dijelaskan bagaimana ruh dicabut, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan." Surat Al-Anfal ayat 50. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar." Ayat 1 dan 2 surat An-Nazi'at, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Semoga Allah membuat kita termasuk yang nyawanya diambil dengan mudah. Itu adalah saat-saat yang indah ketika kamu melihat malaikat maut dalam wujudnya yang indah. Ya, mengambil nyawamu dengan mudah. Kamu tahu apa artinya? Selesai sudah. Semua sudah selesai. Ujiannya sudah selesai. Semua masalah selesai. Musibah sudah selesai. Tagihan, ujian-ujian kita, semua selesai. Dan sekarang kita menuju alam yang sangat berbeda. Tempat kita bahagia selamanya. Dan kita sudah siap. Semoga Allah mengaruniakan kita kematian yang indah. Saudaraku, mari kita kembali ke pertanyaan yang terkenal. Bagaimana malaikat maut mencabut banyak nyawa sekaligus? Berdasarkan statistik, 160.000 orang meninggal setiap hari. Kamu tahu apa artinya? Bayangkan ada banyak sekali orang yang memenuhi seluruh stadion. Saat mereka berteriak dan bersorak, hidup mereka tiba-tiba diambil. Dan ini terjadi setiap hari di dunia. Menakutkan bukan? Di sisi lain, sekitar 390.000 bayi lahir setiap harinya. Isi dunia semakin bertambah. Dan di sisi lain, dikosongkan dengan cepat. Sama seperti rumah sakit, menyaksikan saat-saat manusia paling bahagia dan sedih di dunia. Orang-orang yang sedih melihat keluarga mereka di rumah sakit. Melihat mereka telah meninggal dan dibawa ke kamar mayat. Ada juga pasangan-pasangan bahagia yang menyambut bayi-bayi mereka. Dunia diisi dan dikosongkan seperti di rumah sakit. Malaikat maut mengambil 160.000 nyawa setiap hari. Lalu apa yang akan terjadi di hari kiamat? Apakah malaikat maut mengambil nyawa-nyawa itu semua sendirian? Apakah dia mendapat bantuan? Bagaimana terjadinya? Saudaraku, ada dua pendapat terkait persoalan ini. Pendapat pertama adalah misteri luminosity atau cahaya. Kita bisa memahami persoalan ini berdasarkan misteri itu. Contohnya, matahari hanya ada satu kan? Tapi saat kita punya cermin di tangan kita, semua orang bisa lihat pantulan cahaya dari matahari kan? Aku bisa melihatnya. Kamu juga bisa kan? Semua orang bisa lihat. Artinya, meskipun cuma ada satu matahari, tapi bisa terlihat sepenuhnya dalam jutaan cermin. Jika matahari yang diciptakan oleh Allah
bisa dilihat di tanganku dengan cahayanya. Dengan cara ini, malaikat maut yang Allah ciptakan pada tingkatan lebih tinggi juga bisa mengambil nyawa banyak orang di saat bersamaan dengan misteri cahaya itu. Kita mengatakan bahwa Allah yang sebenarnya mencabut nyawa, bukan? Kita bisa lebih memahaminya melalui misteri cahaya. Allah yang ciptakan matahari dan cermin memiliki sifat ini. Jadi Allah tentu bisa mengambil semua nyawa di saat bersamaan. Sangatlah mudah. Saat kita membahas tentang hari kiamat seperti ini misalnya, ada sebuah tempat sumber masuknya listrik ke sebuah kota. Tiba-tiba kamu mematikannya. Apa yang terjadi? Semua cahaya mati secara bersamaan. Maka sama halnya seperti kematian. Tidak hanya terjadi di hari kiamat, ada beberapa bangsa yang dihancurkan di masa lalu. Allah hancurkan salah satunya hanya dengan mengirimkan sebuah suara. Satu suara saja. Sangat mudah mengambil nyawa banyak orang sekaligus di hari kiamat. Lalu apa pendapat kedua? Dia mendapat bantuan, ada para asisten. Sekarang pertanyaan selanjutnya yang banyak orang ingin tahu. Apa itu? Bagaimana malaikat maut dicabut nyawanya? Setelah ia mencabut nyawa semua orang, apakah Allah juga akan mengambil nyawanya? Dalam tafsir Bursefi Ruhul Bayan, berikut penjelasan terkait pemahaman ayat 11 surat As-Sajdah. Dikisahkan Allah bertanya pada malaikat maut setelah dia mencabut nyawa semua makhluk hidup. Wahai Israel, masih adakah yang tersisa dari makhlukku? Malaikat maut berkata, Ya Rob, engkau lebih mengetahui siapa yang tersisa. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali hambamu yang lemah ini. Hari kiamat telah terjadi, dan yang tersisa di dunia ini hanya tinggal malaikat maut. Kemudian Allah berkata, Wahai Israel, kamu telah membuat nabi-nabiku, rasul-rasulku, hamba-hambaku merasakan kematian. Meskipun aku sangat tahu semua yang tidak diketahui. Ini sudah ditetapkan dalam pengetahuanku yang abadi. Semua akan musnah, kecuali diriku. Sekarang giliranmu. Kejadian yang sangat menarik kan? Kemudian malaikat maut memohon, Ya Allah, ampunilah malaikat mautmu dan karuniakan ia dengan kasih sayangmu karena ia lemah. Allah berkata, letakkan tangan kananmu di bawah pipi kananmu. Berbaringlah antara surga dan neraka, lalu mati. Begitulah ia mati sesuai perintah Allah. Setelah kiamat terjadi, semua manusia, semua ciptaan, dan semua makhluk mati. Tidak ada yang tersisa di dunia ini, subhanallah. Hanya akan ada Allah dan dunia yang sudah binasa. Tiada manusia, tiada tumbuhan, tiada bunga, tiada hewan, tidak ada sama sekali. Subhanallah. Dunia sudah benar-benar hancur. Tidak ada apapun kecuali keberadaan Allah. Gambaran kisah yang sangat menarik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Seolah kamu mendengar semua ucapan ini. Wahai dunia, di mana sungai-sungaimu? Di mana laut-lautmu? Di mana pohon-pohonmu? Di mana istana-istanamu yang dibangun dengan seni? Di mana mereka yang hidup atas karunia Allah, tapi menyembah selain Allah? Ingatlah, ada sepasang pengantin yang akan menikah. Jantung mereka berdetak kencang. Di mana keceriaan itu? Di mana kebahagiaan itu? Semua kebahagiaan, emosi, kesedihan yang dialami di dunia, mereka semua terkubur di dalam tanah. Kamu yang pernah bilang akan mengorbankan segalanya demi mendapatkannya, di mana sekarang? Kamu ingin menjelajahi dunia. Di mana impian itu sekarang? Semua yang kamu lihat dan rasakan sekarang berada di bawah tanah. 110 miliar orang yang pernah hidup dan mati di dunia. Jadi sekarang siapa pemilik dunia? Kemana para egois itu? Mereka yang berpikir sebagai pemilik dunia, di mana mereka? Dikatakan pada ayat 88 Al-Qasas, yakni segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Semua yang ada di dunia akan hancur. Kemudian kita akan menuju alam tempat kita akan tinggal selamanya. Mungkin kamu berhenti mengikuti amalan agamamu karena sesuatu yang nanti akan hancur. Ingat, kamu tidak sempat belajar Al-Quran, tapi kamu punya waktu menonton banyak sinetron TV. Kamu bahkan tidak tahu nama-nama 114 surat di dalam Al-Quran. Kamu menundanya, mengira bisa dilakukan nanti, di kemudian hari. Sekarang kamu lihat malaikat maut di hadapanmu. Itu akan jadi penyesalan terbesarmu. Kalau kita tidak bertindak sesuai perintah Allah saat ini, maka saat itu kita akan mohon pada Allah. Sekali lagi, mohon berikan kesempatan. Sekali lagi saja. Saudaraku, renungkanlah. Malaikat maut tidak ada di sini sekarang. Tidak di ruangan ini. Kamu masih punya kesempatan. Ini waktunya. Ayo, mulailah hidup baru. Ucapkan bismillah pada kehidupan. Kamu akan berkata, akan kulakukan yang Allah inginkan dan menjauhi segala larangannya. Seperti itu. Ayo bertobat. Renungkan tentang kekurangan kita dan yang seharusnya kita lakukan. Ayo, ucapkan bismillah untuk hidup yang baru.
Tidak perlu, percayalah, tidak perlu menentang perintah Allah demi dunia yang tidak berharga. Kita punya 20 tahun, mungkin 40 tahun lagi hidup di dunia ini. Kita akan makan, minum, pergi ke suatu tempat, dan tiba-tiba semuanya berakhir. Jadi tidak ada banyak waktu lagi. Kita sedang belajar agama saat ini. Semisal ada seseorang yang bertobat kembali ke jalan yang benar dan meninggal di sana, Allah akan melihat niat kita. Kalau dia hidup, dia akan hidup sesuai dengan ajaran Islam. Nyawa yang dicabut seperti itu tidak sama dengan nyawa orang lain yang diambil saat dia dalam naungan dosa, yang menunda tobat dan bertemu malaikat maut dalam keadaan seperti itu. Mengerikan. Tentu mereka tidak sama, saudaraku. Ini hidupmu. Ini pilihanmu. Ini penyesalanmu. Ini keyakinanmu yang kekal.